Bila kita cinta, kita akan selalu ringan untuk berkorban. Lelaki kalau dia cinta kepada perempuan, akan dia perjuangkan sampai dapat. Anjing tak baik, kasut tak baik, perempuan itu tak baik. Kenapa Allah mengampunkan dosanya ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Mintalah pemimpin yang adil. Kenapa? Kerana kalau dapat pemimpin yang adil, satu negeri akan mendapatkan keadilan dan kerahmatan. Maka pemimpin yang adil dipilih oleh orang yang adil. Maukah kamu aku tunjukkan 3 dosa besar di antara yang besar? Syahadatuz zur, memberikan persaksian palsu. Bila kita cinta, kita akan selalu ringan untuk berkorban. Biasanya orang ringan berkorban. Seorang lelaki bila cinta dia kepada perempuan, apa dia katakan? Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki. Itu biasanya belum nikah. Kalau dah dapat, berubah pikiran. Berarti cintanya tidak kekal abadi. Kalau orang tanda cinta, dia akan selalu berkorban. Apa yang sudah mereka korbankan untuk negeri ini 66 tahun yang lalu, 1957, sekarang 2023, 31 hari bulan Ogos, pukul 9.30 pagi, Tunku Abdul Rahman menyatakan kemerdekaan dengan perjuangan, nyawa, darah, harta, meninggalkan kampung halaman. Kenapa mereka ringan melakukan itu? Karena ada cinta. Jadi kalau hari ini ada orang berat untuk berjuang, maka itu maknanya tiada cinta. Sebab cinta itu tak nampak. Sesuatu yang nampak, cinta, benci, marah, dendam, takut, itu semua tak nampak. Dia ada di dalam. Tapi buktinya ada nampak di hadapan mata. Negeri boleh menjadi baik, kita boleh bersama, itu semua adalah bukti daripada cinta. Yang ketiga, apa tanda cinta? Cinta selalu memperjuangkan sampai akhir hayat. Lelaki kalau dia cinta kepada perempuan, akan dia perjuangkan sampai dapat. Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak dapat lari. Sudah ku pinang tak dapat-dapat, aku pujuk ku bawa lari. Jadi kalau ada lelaki, betul kau cinta dengan saya? Iya, tapi ayah saya tak bersetuju. Saya akan berjuang sampai tetes darah penghabisan. Itu makna cinta. Tapi kalau kata dia, awak cinta dengan saya? Iya. Bila kita menikah, cinta tak mesti memiliki. Itu tak cinta. Sebab cinta dia akan perjuangkan. Kalau memang kita cinta kepada negara ini, maka kita perjuangkan. Sebab apa? Sebab ada yang ingin dicapai, ingin menjadi ini, ingin ada peringkat internasional, ingin supaya bersih, ingin supaya diperakui dunia, ingin keinginan itulah yang membuat kita hidup sampai hari ini. Oh, mana boleh kita ada keinginan? Kita ini adalah orang yang akan mati. Memang betul kita akan mati, tapi kita mesti ada keinginan. Tak boleh keinginan Ustaz Abdul Samad. Muslim tidak boleh ada keinginan. Bila ada keinginan berarti takut pada mati. Cuba tengok bagaimana Nabi Muhammad SAW manakala menggali parit waktu perang Khandaq,
Ini ada seorang lelaki dari Persia, nama dia Salman Al-Farisi. Kata Salman, ya Rasulullah, ada tak wahyu yang turun untuk menetapkan strategik kita berperang melawan orang Makkah? Kata Nabi, belum ada wahyu turun. Kalau begitu saya ada idea ya Rasulullah. Apa idenya? Kita gali parit panjang. Kira-kira kuda tak boleh melompat dari Makkah sehingga kita aman di kota Madinah. Oh, kalau begitu kita gali, kata Nabi. Lalu digalilah parit yang panjang. Selepas itu manakala mereka menggali, besi itu mengena kepada batu, memancar cahaya. Kata Nabi, pada cahaya yang pertama aku tengok, aku pandang kalian akan membebaskan Yaman. Cahaya yang kedua kamu akan membebaskan Syam. Cahaya yang ketiga kamu akan membebaskan Rom. Apa makna ucapan Nabi? Selepas Nabi SAW meninggal, ketiga negeri ini maka menjadi Islam. Yang pertama Yaman, inilah sekarang negeri Islam Yaman. Yang kedua Syam. Syam itu sekarang sudah menjadi 4 negara: Palestina, Suriah, Lebanon, dan kemudian Jordan. Lalu kemudian kata Nabi, aku melihat cahaya yang ketiga, aku nampak Rom. Ada yang mengatakan Rom itu adalah Konstantinopel. Kata Nabi, la tuftahannal Konstantiniyah, kamu akan merebut Konstantinopel. Wa ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jaish. Panglimanya panglima yang terbaik, tenteranya tentera yang terbaik. Namanya sama dengan Nabi Muhammad. Itulah dia Muhammad Al-Fatih. 700 tahun selepas Nabi meninggal. Manakala hadis itu sampai kepada seorang lelaki bernama Abu Ayyub Al-Ansari, umur dia 80 tahun. Apa hadis yang berkata itu? Kata Abu Ayyub, la tuftahannal Konstantiniyah, Konstantinopel akan direbut. Maka Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 datang ke Turki. Dia tak dapat merebut, tapi dia ingin supaya kalau berjumpa dengan Nabi, dia sudah melakukan sesuatu. Maka di antara sahabat Nabi yang kuburnya ada di Turki, di Istanbul, adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Makamnya di bawah pohon kayu yang besar. Panjang umur, sehat badan, berziarah ke masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Semangatnya, kenapa? Kerana cinta. Orang umur 80 tahun pun akan tetap semangat kerana cinta. Jadi cinta membuat orang bersemangat. Jadi kalau nampak ada orang yang luar biasa, ada kemungkinan dua. Pertama, sedang jatuh cinta. Yang kedua, jatuh cinta lagi. Seorang muslim, maka dia cinta kepada negaranya. Dengan cinta negara itulah dia akan terus berjuang. Dengan cinta negara itu dia membuktikan kepada dunia. Tapi membuktikan kepada dunia, dunia akan sirna. Membuktikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah lama menyampaikan tazkirah cinta kepada negara. Hari ini saya sampaikan di negara sahabat saya, kawan saya yang dulu sama-sama belajar di Kahera. Banyak sekali saya tidak merasa asing, bertetangga, berdekatan. Yang dulunya adalah kerajaan-kerajaan Melayu. Kami berasal dari Sumatera, lalu kemudian berpisah dengan nama yang bermacam ragam selepas 100 tahun belakangan. Tapi sebenarnya masih lagi dalam satu rumpun, diikat dengan dua ikatan. Ikatan pertama, ikatan Melayu,
ikatan yang kedua adalah ikatan Islam. Bagaimana kalau orang itu tidak Melayu, tidak Islam? Maka sesungguhnya kita diikat dengan ikatan yang ketiga, sama-sama manusia. Tidak Melayu, tidak Islam, tidak manusia. Kita diikat dengan ikatan yang keempat, sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya andai dia bukan manusia, bukan Melayu, bukan Islam, tetap juga kita disuruh berkasih sayang. Seorang perempuan melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya karena haus. Perempuan ini perempuan yang tak baik. Anjing binatang yang tak baik dalam Islam. Lalu kemudian dia mengambil selipannya, diambil kasutnya, kasut itu dia masukkan ke dalam perigi untuk mengambil air. Tiga ini tak baik. Anjing tak baik, kasut tak baik, perempuan itu tak baik. Berita itu disampaikan ke Nabi SAW. Apa kata Nabi? Perempuan itu diampunkan Allah dosanya. Sahabat heran, kenapa Allah mengampunkan dosanya ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Haiwan ciptaan Allah, bukan Melayu, bukan Islam, bukan manusia, tapi dia ciptaan Allah. Sedekah, maka kita sudah berbuat sedekah. Bila menyampaikan tentang perempuan membagi minum seekor anjing yang haus, sampaikan juga tentang perempuan yang tidak membagi makan kucing. Perempuan ahli ibadah, muslimah, tidak memberi makan seekor kucing, disampaikan kepada Nabi. Kata Nabi SAW, dia masuk neraka. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena tidak ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Perbezaan kita dengan orang yang tidak bertuhan adalah tak ada kasih sayang. Ketika Nabi SAW sedang musafir, dia tengok ada seorang sahabat mengambil api, lalu dia bakar sarang semut. Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'azzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar dengan api kecuali Tuhan pencipta api. Sampai hari ini masih ada orang suka membakar, menganiaya, menikmati menengok semut lari tunggang langgang lintang pukang, padahal dia sedang menganiaya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengoklah bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman menahan bala tentara. Stop, wahai bala tentara, jangan berjalan dulu. Kenapa wahai Sulaiman? Sebab aku mendengar panglima tentara semut berkata, udkhulu masakinakum, wahai semua semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarang-sarang kamu, sebab tentara Sulaiman sedang lari. Pemimpin yang adil bukan cuma manusia yang terselamatkan, bukan cuma manusia yang aman dan damai, semut-semut pun tak ada yang mati. Begitulah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan. Seandainya doamu makbul, dan doa itu cuma satu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah, yang mengasaskan mazhab Hambali, murid Imam Syafi'i. Seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, jangan minta suami yang adil. Kenapa? Karena kalau minta suami yang adil, yang dapat hanya puan saja. Dan sampai hari ini puan belum mau berbagi dengan puan yang lain. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Kenapa? Karena kalau dapat pemimpin yang adil, satu negeri akan mendapatkan keadilan dan kerahmatannya. Itu ada dalam sejarah Islam. Manakala Umar bin Abdul Aziz berkata,
sesiapa yang mampu berjalan kaki dari Son'a ke Darul Bayda. Son'a sekarang Yaman, ujung selatan. Darul Bayda ujung utara maghribi. Bila kita hitung kira sekarang, Yaman, Saudi Arabia, Jordan, Suria, Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, Algeria, Maghribi, 10 negara. Siapa yang sanggup berjalan kaki dari Son'a, Yaman ke Darul Bayda Maghribi untuk mencari orang yang mesti mendapatkan zakat, begitulah keadilan kalau diberikan kepada orang yang baik. Makanya mintakanlah Allah marzuqna imaman adila. Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah ketika hari itu tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Lalu siapa yang 7 itu? Yang pertama bukan ulama, yang pertama bukan ustaz, yang pertama bukan orang alim, yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dalam dunia demokrasi, maka pemimpin yang adil dipilih oleh orang yang adil. Orang yang adil memberikan suaranya, one man one vote, memberikan pilihannya. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, ketika orang memilih, maka dia sedang bersaksi di hadapan Allah. Saya Abdul Somad bersaksi di hadapanmu ya Allah, bahwa orang ini saya pilih kerana engkau, bukan kerana yang lain. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan 3 dosa besar di antara yang besar? Yang pertama, al-isyrak, syirik. InsyaAllah kita tidak syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. InsyaAllah kita tak menderhaka. Yang kita khawatirkan yang ketiga, syahadatuz zur, memberikan persaksian palsu. Sebab kita memberikan persaksian, memberikan pilihan bukan kerana Allah, tapi kerana yang lain. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dimaksud